mempengaruhi kita. Ya. Syukur itu dalam kata-kata sehari-hari, kalau kita sampaikan dan kita dengar, ya, syukur gitu segala kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita manfaatkan dengan baik. Misalnya boleh rezeki, harta kita manfaatkan untuk hal-hal yang sesuai dengan keinginan yang memberi, ya. Kita punya mata, kita pergunakan untuk melihat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sehari-hari, ya. Tapi kalau kita dalami kata syukur itu, maka syukur itu terbagi tiga, ya. Syukur dengan hati, gitu, ya. Syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota tubuh kita. Nah, syukur dengan hati adalah usaha kita untuk mengenali, untuk merasakan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga semakin dalam kita rasakan nikmat tersebut, maka semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya tauhid. Dan nikmat-nikmat di dalam Al-Quran yang dibentangkan di dalam Al-Quran itu luar biasa, ya. Ada nikmat batin, ada nikmat zahir, ya. Nah, terhadap nikmat-nikmat batin maupun zahir itu semakin dalam, maka ketahuidan kita pada akhirnya semakin dalam, baik tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asyifa, ya. Nah, kemudian bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan itu antara lain mengucapkan alhamdulillah. Ada yang bersifat fakta, artinya fakta bahwa Allah itu mengajarkan kepada kita untuk bersyukur dengan kalimat alhamdulillah. Di dalam Quran ada 41 kali perkataan alhamdulillah yang diajarkan kepada kita. Baik alhamdulillah, ada yang alhamdulillahi rabbil alamin, ada lahul ham, ada wa bihamdihi. Itu terkandung makna, ada 33 substansi alhamdulillah di dalam Quran. Nah, dengan mengatakan alhamdulillah misalnya di dalam sholat, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita punya pengetahuan mengenai alhamdulillah, itu ada 33 di dalam Al-Quran, itu teringat kita, itu akan timbul harapan di dalam membaca alhamdulillah itu, perasaan cinta, ya, perasaan hub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu akan dibarengi dengan perasaan harap, rojak, perasaan harap kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, perasaan harap supaya nikmat-nikmat ditambah, dan terakhir ada perasaan takut. Alhamdulillahi rabbil alamin,
Ar-Rahmanir Rahim. Perasaan harap. Maliki Yaumiddin. Perasaan takut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perasaan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada juga bersyukur yang emosional. Emosional itu artinya bersyukur menurut kita, ya, bersyukur menurut ukuran kita. Misalnya kita naik pangkat, dapat rezeki, alhamdulillah. Gitu. Ada bersyukur di luar rencana kita. Misalnya kita bersin, alhamdulillah, kita baca alhamdulillah, itu di luar rencana kita. Jadi bersyukur banyak. Yang ini yang akan dihancurkan oleh setan, ya. Bersyukur ketiga adalah bersyukur dengan anggota badan, yaitu bersyukur membalas segala kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan manusia dengan melakukan ibadah. Bagaimana Rasulullah SAW itu sholat malam sampai lama sekali, ya, sampai bengkak-bengkak kakinya itu. Jadi perkataan syukur itu luar biasa, ya. Kepada Nabi Daud diajarkan syukur itu di dalam surah Saba, ya. Bersyukur dalam arti bekerja keras. Jadi kalau syukur itu dilambangkan, diwujudkan dalam kita bekerja keras, keras lagi, semakin bersemangat, itu syukur. Kemudian kita diajarkan bagaimana bersyukur dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ilhamkan kepadaku, ya Allah, bagaimana aku bersyukur kepada nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Itu, ya. Bagaimana aku beramal yang Kau ridhoi. Bayangkanlah. Sedangkan beramal saja kita masih mengharapkan petunjuk Allah mana yang diridhoi. Jadi sudah mulai ada kesadaran bagaimana amal-amal itu yang terbaik, ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an amala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah kesolehanku ini diteruskan kepada keturunanku. Bagaimana bersyukur Nabi Sulaiman. Apa yang dikatakan Nabi Sulaiman ketika dia bisa melihat kerajaan Ratu Balkis pindah. Hadza min fadli Rabbi. Ini bagaimana Zulkarnain bersyukur ketika dia selesai membuat benteng yang memisahkan Ya'juj dan Ma'juj. Apa yang dia katakan? Hadza
rahmatim mir rabbi, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan bersyukur sampai lupa bagaimana bersyukur Rasulullah setelah menaklukkan Mekah. Nah, sekarang syukur itulah yang kita perlu perdalam, terus bergeser terus sampai pada puncaknya adalah menghasilkan rasa dekat, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu diucapkan di dalam khutbah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya gitu. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berat itu. Ya, merupakan pekerjaan kita. Jadi apa yang mau dihantam oleh setan itulah pernik-perniknya, ya. Bagaimana kita memanai ihdinas siratal mustaqim. 7 pengertian, 7 pembahasan mengenai ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menunjukkan, mengilhamkan kepada kita. Kalau kita tidak belajar, tidak tahu, diilhamkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari 7 gambaran itu, bagaimana proses kita mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada berproses dari ilmu, ada berproses dari sejarah, ada berproses melalui pemaknaan dalam pengertian dasarnya. Ada yang diberi pengertian kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, menghindari kemusyrikan, kefasikan, kemunafikan, kezaliman, kedoliman, muzabzab, harfin. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita melalui jalan-jalan yang telah dibentangkan, ya. Begitu juga salawat dan salam banyak di dalam Al-Quran itu. Suatu indikasi supaya kita ingat, cinta kepada Rasulullah SAW, dan apa yang merupakan kesedihan Rasulullah SAW itu yang kita usahakan. Misalnya di dalam Al-Furqan ayat 30, Nabi Muhammad itu akan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul inni qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana majra. Sedih dia, ya Rabbi. Ada 2 perkataan ya Rabbi. Ya Rabbi, hanya 2 perkataan ya Rabbi. Harusnya pakai iya aja, tapi singkat, tidak ada iya. Berarti sedih, jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia melapor, sesungguhnya umatku, kaumku mengabaikan Al-Quran ini. Bagaimana kesedihan Rasulullah itu? Makna dari Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad, mengharapkan dia salawat dan salam diberikan kepadanya, sedangkan dia merasa sedih. Nah, kesedihan itu yang kita perlu lakukan sesuatu. Kalau dia melaporkan bahwa kesedihan itu karena Al-Quran diabaikan oleh umatku, jangan kita abaikan, ya. Yang bisa membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, ya. Nah, sepanjang pergulatan kita dalam membaca Al-Quran ini, menurut saya temukan dalam ayat-ayat ada 4 tingkatan. 1 disebut Qur'anan. Qur'anan itu membaca Quran
sesuai dengan kaidah tajwid. Makhrajal hurufnya, irama-irama sedikit supaya bagus. Itu namanya Qur'anan, ya. Kemudian tilawatan baca Quran sambil ngerti, ya, misalnya Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab, inilah kitab yang tidak ada keraguannya lagi bagi petunjuk orang-orang yang muttaqin. Nah, itu tilawatan, kita paham. Nuron, pada tingkat nuron, ya, tingkat cahaya, akan datang kepada kita perasaan. Itu Allah yang mengatakan, tidak ada keraguan lagi. Artinya kita buktikan ayat-ayat Al-Quran itu bertahap, semakin hari semakin banyak ayat-ayat kita pahami, nurun, sehingga ayat itulah yang membimbing kita dalam arti yang sebenarnya. Jadi kita merespon kata-kata yang tadi tidak ada keraguan lagi di dalam Al-Quran itu. Itu siapa yang bicara? Allah. Nah, bagaimana kita merespon? Oh, kalau gitu tiap ayat ini merupakan petunjuk bagi kita, gitu ya. Gitu. Ruhan yang tingkat keempat adalah melaksanakan. Ya, tiap ayat kita laksanakan. Ya. Ada yang bersifat zikir dan fikir, ada yang bersifat qalbu, ada yang bersifat materi, ada yang bersifat fisik non materi. Kita melaksanakan Quran itu. Apa yang dilaksanakan tugas-tugas kita dalam Quran itu ada 4. Fikir, zikir, qalbu, fisik, materi. Jadi kita melaksanakan Quran itu apa yang bersifat materi. Nah, oleh sebab itu beramal kita bisa meningkat, ya, bisa melalui zikir fikir. Misalnya ya, kita berinfak untuk anak yatim. Bisa punya pilihan, kita masukkan uang di kotak amal, itu beramal juga, ya kan? Tapi bagaimana kalau kita sekali-kali mengantarkan santunan itu mendatangi rumah anak yatim, mendatangi rumah si miskin. Nah, itu dengan fisik, ya, meningkat, amal kita jadi meningkat. Ya. Kemudian kita masuk ke rumahnya, terbayang oleh kita memasuki suatu rumah yang kecil, yang mungkin lebih besar dapur di rumah kita dari tempat dia tinggal. Di situ tempat makan, di situ tempat tidur, di situ tempat belajar, ya. Terbayang oleh kita, kalbu kita akan meningkat, perasaan hati, empati itu akan meningkat kalau kita mengantarkan apa yang kita beri kepada orang-orang miskin atau yatim. Timbul pikiran kita, kalbu kita meningkat, ya, fisik kita meningkat. Mungkin dakwah juga meningkat, ya. Itulah cara-cara kita meningkatkan amal. Nah, amal-amal yang kita lakukan itu pasti akan berpengaruh pada akhlak kita, gitu. Nah, akhlak kita itulah, kelemahan akhlak itu akan dipengaruhi oleh setan. Ini kita sampai pada ayat 268, ya. Di mana ayat ini menggambarkan kelemahan akhlak kita itu yang akan
gunakan oleh setan untuk menghancurkan kita. Ya, saya kira sebagai pembuka ya cukuplah memberikan gambaran kepada kita bahwa ibadah itu pada dasarnya perlu ditingkatkan dengan 4 tadi ya, dan akan menghasilkan suatu peningkatan akhlak. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan bu'itsu liutammima karimal akhlak ya. Tidak aku dibangkitkan, diperintah selain memperbaiki akhlak. Akhlak yang merupakan dari buahnya ibadah. Ya, setiap ibadah, apa saja ibadah akan menghasilkan suatu akhlak. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi